Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil akhar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di permukaan bumi ini. Seterusnya salawat beriringan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin diakui oleh baginda Rasulullah mendapatkan syafaat Nabi nanti fi yaumil akhir, tentulah memperbanyak kita hendaknya fahmun ini selalu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah dengan antara kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, kaum muslimin, para nenek mama, para tokoh masyarakat, terutama pemuda, harapan bangsa, harapan agama, terlebih lagi harapan orang tua kelak insyaallah yang dirahmati Allah. Di hari-hari yang lewat, pada Jumat-Jumat yang lewat, kita pernah sampaikan kaum muslimin rahimakumullah bahwasanya setiap individu itu ada yang namanya penglihatan. Kita dapat melihat karena basar, kita dapat mendengar karena sami, kita dapat melakukan sebuah kegiatan atau bisa bergerak karena kudaratnya Allah. Dan kita bisa berkata karena kalam. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita membaca tentang masalah penglihatan. Basar, kita bisa melihat karena basarnya Allah.
Kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita pernah sampaikan bahwasanya penglihatan itu secara hakikatnya ada dua. Secara penglihatan awak itu ada dua. Pertama secara lahiriah dan kedua secara batiniah. Apa yang batiniah? Itu sesuatu yang tidak bisa disaksikan oleh akal kita, panca indera kita ini, tapi bisa kita rasakan dan bisa kita yakini itu ada. Kemudian lahiriah, apa yang lahir ini zahir, nampak. Kok bakar aja awak dari pagi, tampak. Nanti perbuat orang, tampak. Apa yang kita lihat, kita saksikan dan diterima oleh akal sehat kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal sejenak merujuk kita kepada firman Allah. Dua firman Allah yang kita sampaikan tadi di awal-awal mukadimah, ada surat Ibrahim ayat yang ke-7 dan ada surat Al-Asr. Allah memberikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang bisa mempergunakan penglihatannya tadi itu sesuai pada tempatnya. Likulli maqalin maqalun wa likulli maqalin maqamun, ia letakkan pada tempatnya. Sehingga lambat laun dengan cara demikian jiwa syukur akan lahir pada dirinya. Kita sudah pernah sampaikan juga bahwasanya syukur itu tidak cukup secara definisi, secara pengertian, tidak cukup dari mulut saja. Tidak cukup kaum muslimin rahimakumullah. Nah, untuk lebih dalamnya al-afu, kita tidak baca orang, kita tidak memberikan sebuah pelajaran, tapi dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa. Apalagi momen kita sebentar lagi insyaallah fi yaumil isnin, di hari Senin besok. Itu adalah suatu peristiwa bersejarah untuk negeri kita ini, negara kita ini. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terkait pandangan kita yang secara zahir tadi, itulah al-afu, mohon maaf, itulah yang paling banyak sekarang dikesimpangkan. Siapa sih orang yang tidak kenal dengan perjuangan para pahlawan dahulu? Siapa sih seorang anak yang gak sayang kepada kakeknya ketika mengangkat bambu runcing? Siapa sih generasi penerus bangsa ini yang gak sayang terhadap negaranya? Tapi ketika memperingati yang namanya peristiwa kebangkitan, kemerdekaan, diisi dengan hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Afu Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ini mumpung belum kita laksanakan, mumpung akan kita laksanakan. Kalau sudah kita laksanakan, dalam bahasa Arab itu fi'lul madi namanya Pak. Hal sesudahnya, hal yang sudah kita kerjakan. Tapi sesuai pandemik sekarang inilah serupaiko keadaan. Kita masih saja memperingati hari raya kebangkitan kita, kemerdekaan kita dengan hal yang sia-sia. Bukan itu yang dimaksud Allah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, coba kita ingat manuang balik sejarah kita di sekolah. Apa undang-undang yang tertulis dalam teksnya? Atas berkat rahmat Allah. Perantaranya siapa? Para pahlawan, pejuang kita, untuk memicukan semangat kebersamaan dengan satu kata, dengan satu prinsip, dengan satu tekad, hidup atau mati. Tidak? Hidup atau mati, untuk mengibarkan semangatnya, mengobarkan semangatnya, merdeka, untuk maju ke medan tempur. Allahu Akbar. Ba'a kira-kira perjuangan kaum muslimin, para pahlawan kita dahulu. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tidak bisa misalnya memperingati atau merayakan kebanggaan, kebangkitan dan kemerdekaan negara Indonesia kita dengan hal yang lebih bermanfaat, kapan lagi? Hai hatta laulal anfa mata, kalau tidak sekarang kapan lagi? Alafu, sekali lagi mohon maaf, banyak kita perhatikan ketika sampai hari raya, hari yang kemerdekaan, kita berhabis-habis dengan hal ini.
Apakah gitu cara kita bersyukur? Tidak, kata Allah. Kita isi kemerdekaan tadi itu yang jelas sekali. Mari kita syukuri nikmat Allah, perbanyak baca asma Allah, perbanyak syukuri nikmat Allah dengan melakukan hal-hal yang diridai Allah. Wa zikir di masjid, undang para asyadid, kita hadirkan para pemuda. Ini salah satu bentuk cara mensyukuri nikmat mengisi hari kemerdekaan Indonesia kita. Dan terlebih lagi kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah yang kami setelah itu kita pun akan masuk yang namanya tahun baru Hijriah. Berdekatan hari-hari besar Islam, hari besar-besar kebangsaan kita berdekatan. Kalau tidak sekarang kita mencoba mengisi hal yang terbaik, kapan lagi? Nah, inilah salah satu bentuk mensyukuri nikmat. Atas dasar apa? Penglihatan kita secara zahiriyah tadi kaum muslimin rahimakumullah. Begitu berat perjuangan para pahlawan kita. Begitu berat perjuangan para leluhur kita, sepuh kita. Tidak kuat, tidak cukup dengan yang namanya bambu runcing, tapi memang betul-betul keimanan kita kok dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan saja sempat genting kita kemarin. Ramadan saja sempat berpecah pikiran kita. Apa itu? Adalah senjata Allah, tentara Allah yang akan menguji keimanan kita masing-masing, apalagi secara zahir. Nah, kalau kita balikkan kepada diri kita, lantas bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah dalam rangka mengisi hari kemerdekaan? Pertama, isi nilai-nilai kemerdekaan itu dengan hal-hal yang terbawi. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak usah kita membuang-buang hari, menghabis-habiskan waktu. Kemudian pupuk jiwa-jiwa para pemuda kita agar lebih cinta lagi kepada NKRI kita ini, negara Indonesia kita ini. Kalau kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kita yang tidak kenal generasi kita dengan sejarah. Bagaimana perjuangan para pahlawan kita, Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman. Kan itu yang perlu kita doakan. Mudah-mudahan dengan caranya kita memperingati tadi, mengenang jasa para pahlawan tadi, kita pun termasuk hamba Allah yang mendapatkan keselamatan dan syafaatnya. Bapak-bapak, kemudian bagaimana caranya kita mensyukuri yang antara lain? Menumbuhkan kembali yang namanya bakat minat. Aku banyak awak nangkanai nampak. Ketika ngomong di warung-warung, di kedai-kedai, antara dia dengan dia seolah-olah komunikasinya itu ibaratkan air lewat saja. Tapi ketika untuk membangkitkan bakat dan minat tampil ke depan, di situ awak banyak nangkanai. Ini salah satu bentuk cara. Di samping kita menyirami rohaninya dengan ilmu-ilmu agama, kita sirami dengan sejarah-sejarah nasional kita. Dan kita tampilkan bakatnya. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita sudah termasuk hamba Allah yang memiliki sebuah planning, yang memiliki sebuah perhitungan sebelum datang pada waktunya. Sebagaimana pepatah Minang mengatakan, sedio payuang sebelum hujan. Mentalnya sudah kuat. Kalaupun ada yang menjajah, dia sudah kuat. Nah, inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah terlaksana hendaknya pelaksanaan perayaan hari raya 17 Agustus besok dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan hal yang diinginkan Allah, bukan berhuru-huru hara, tapi mensyukuri nikmat Allah, banyak membaca asma Allah, banyak melakukan perintah apa yang disuruh Allah dan apa yang dilarang Allah. Semoga kita terselamatkan fid dunya wal akhirah. Banyak maaf aku lu qauli astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa ya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin lalladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.